Puji Tuhan, Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ya, juga keluarga Sion yang ada di rumah. Pemirsa di rumah dimanapun berada. Di Surabaya atau di luar Surabaya atau bahkan di luar Jawa yang saat ini mengikuti ibadah saat ini bersama-sama. Ya, memang di mana-mana semuanya ada sebagian yang sudah new normal, ada sebagian juga yang masih separuh normal, ya. Dan kita di sini masih belum normal, artinya kita masih live streaming dulu, jadi belum normal, enggak apa-apa, nanti kita tunggu perkembangan saja. Tapi yang jelas, ibadah di gereja, ibadah di rumah, atau live streaming, tetap satu yang penting, kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah, bersekutu bersama-sama. Dan betapa indahnya kalau dalam ibadah online ini, kita sama-sama bersekutu dengan saudara, dengan keluarga, sehingga ada suatu kerukunan ya. Kalau biasanya kalau datang ibadah secara fisik itu dalam satu gereja, ya ada yang berkumpul dalam satu keluarga, ada juga yang lain tempat duduk, jadi suaminya di depan, istrinya di belakang, gitu kan. Atau kadang anaknya di pojokan, bapaknya di pojokan, jadi saling mojok. Tapi dengan live streaming ini di rumah, ya saya mengharapkan tidak di pojok-pojok terus. Jadi ya bisa kumpul di ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi seperti nonton televisi nobar gitu loh, nonton bareng gitu loh. Itu kan asik ya, bersukacita, duduk di depan handphone atau di depan laptop atau di televisi yang disambungkan ke handphonenya, kemudian duduk melingkar dan pegang Alkitab masing-masing pribadi seperti suasana ibadah. Betapa indahnya. Pintu ditutup biar tidak ada tamu yang mengganggu. Ya, ditulis aja, lagi ibadah gitu aja. Tapi bagus sekali ya. Jangan di pojok ya. Itu harapan saya sih ya. Tapi mari kita satukan hati. Terutama kita bersyukur ya bahwa sampai sekarang ini kita boleh beribadah bersama. Ini merupakan kemurahan Tuhan. Sangat Tuhan berkemurahan dalam kehidupan kita. Dan saya pun juga bersyukur meskipun online kita bisa melayani keluarga Sion. Ini merupakan kebahagiaan yang besar dan berkat yang besar bagi saya. Karena bisa melayani keluarga Sion. Dan puji Tuhan bahwa bulan ini bulan yang penuh berkat bagi saya, karena saya kedatangan 2 hambanya dari luar Jawa, dan harus saya perkenalkan kepada semua keluarga Sion, supaya tahu nanti ada 2 mahasiswa Sekolah Alkitab GPT yang praktek di sini selama 1 bulan mulai kemarin. Jadi harus saya perkenalkan ya. Ya silakan nanti dicermati, diamat-amati ya. Juga bisa dikira-kira berapa usianya, berapa kira-kira porsi makanannya ya, bisa nanti diperhatikan ya. Ya. Haleluya. Ya, saya udah ngajak panggil satu demi satu. Silakan yang mau maju duluan di sini. Siapa? Ah, ini yang paling jauh nih ya, di pojok Indonesia ini. Silakan ya. Shalom. Shalom. Selamat pagi atau siang sekarang ya? Malam. Selamat pagi. Nama Tuhan, karena kasih-Nya kepada Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk dapat saksi di tempat ini. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosua Sitorus. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Dan saya pada saat ini merupakan mahasiswa praktek dari Salim GPT yang diutus ke penggembalaan di tempat ini selama 1 bulan. Nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan saya berada di tempat ini. Itu semua bukan karena kekuatan saya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan juga saya mohon pada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga untuk kita semua yang ada di sini sidang jemaat, untuk dapat membimbing saya dalam praktek pelayanan ini, karena ini sangat penting buat pelayanan saya selanjutnya di pengembalaan di Kota Medan, yang pada saat ini penuh dengan pergumulan karena orang tua saya, gembala sidang di sana, sedang sakit. Dia tidak bisa berdiri dan tidak bisa membuka Alkitab, tapi puji nama Tuhan masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya praktek di sini untuk dapat belajar bagaimana untuk dapat melayani Tuhan, melayani sidang jemaat. Dalam bekal saya
dalam pengembalaan di Kota Medan. Puji nama Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya, yang ada di sini sekaligus saya angkat menjadi anak rohani seperti Paulus kepada Timotius. Dan yang kedua, ini sebenarnya ya baru tapi stok lama sebenarnya sih. Jadi yang kedua nanti ini baru tapi stok lama. Siapakah dia? Silakan. Sebentar, dia masih berjalan mempersiapkan langkahnya. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, haleluya. Iya, ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara kehidupan saya sehingga saya masih boleh berkumpul di tempat ini untuk saya belajar, dan saya tidak mau memperkenalkan nama lagi karena semua sudah tahu bahwa nama saya Arjuntus Laurentius Bia. Saya dari NTT. Ya, sekian dan terima kasih. Tadi bilangnya tidak mau memperkenalkan nama, tapi sebutkan nama. Itu sama saja perkenalan ya. Ya, jadi dua orang ini akan di sini selama ya 1 bulan ya, 1 bulan. Itu perkiraan 1 bulan, nanti tidak tahu mungkin tambah-tambah seperti halnya Yosef sama Eli ya. Dulu rencana 1 bulan masih bonus nambah gitu. Ya, saya enggak masalah. Di sini 2 bulan pun enggak masalah. Karena kami sangat menerima sekali. Karena sudah saya angkat menjadi anak-anak rohani. Jadi nanti kalau Arjun mau di sini, ya 2 tahun, jangan kelamaan ya. Ya 1,5 bulan atau 2 bulan ya boleh, atau Yosua ya bisa juga mau nambah di sini, enggak masalah ya. Oma siap menghidupi. Ya, karena bagian kehidupan itu Oma ya. Kehidupan jasmani Oma ya. Nanti harapan saya ya Arjun dan Yosua nanti bisa terampil melayani bidang rohani juga jasmani. Nanti ada banyak yang membimbing ya. Itu perkenalan supaya keluarga Sion tahu, karena harus saya perkenalkan lewat online begini. Supaya nanti tidak kaget begitu new normal datang, loh kok tahu ada hambanya. Nah, supaya tidak kaget maka harus saya perkenalkan. Dan kedua calon hamba Tuhan ini sudah belajar kurang lebih 1 tahun di sekolah Alkitab Lem LGBT, dan ini memasuki masa praktek 1 bulan, dan nanti Agustus tanggal 25 kalau nggak salah itu akan wisuda dan kembali ke kampung halaman untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di sana ya. Ini merupakan tugas-tugas bagi seorang muda ya. Jadi saya teringat tentang kehidupan Timotius yang digembleng oleh Paulus untuk tugas pelayanan. Ya memang masih muda perlu ya. Masa muda ini perlu diisi dengan kekuatan untuk mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Apapun bidangnya tidak masalah. Karena dalam pekerjaan Tuhan itu banyak hal yang harus bisa ditangani. Tidak hanya khotbah, tidak. Banyak hal. Tapi intinya adalah masa muda, mari kita berkarya untuk kemuliaan nama Allah. Jangan sampai hidupmu tersia-siakan di masa muda. Agar hidupmu menjadi berkat lah, ya, sesuai dengan karunia dan tugas masing-masing. Dan juga untuk kedua anak saya ini, bahwa nanti jangan kaget bahwa dalam melayani pekerjaan Tuhan itu tidak semudah yang dibayangkan. Tapi bukan berarti terus takut nggak jadi gembala, tidak ya. Ini Bapak beritahu dulu, karena tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Allah tidak akan membiarkan. Ya. Sehingga tepat seperti Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya memiliki iman yang teguh, iman yang kuat untuk menghadapi pengajar yang sesat, menghadapi hal-hal yang tidak baik. Jadi sejak masa muda perlu memiliki iman yang teguh. Jelas tertulis dalam 1 Tesalonika 3. Kita baca dulu ya. 1 Tesalonika 3, kita akan melanjutkan firman Allah mengenai iman ya. Tadi malam kita sudah belajar tentang iman Abraham yang mengarah kepada ketaatan. Jadi iman dan ketaatan itu enggak bisa dipisahkan ya. Karena iman Abraham taat. Sekarang kita melanjutkan bagaimana perlunya memiliki keteguhan dalam
iman. Ya. 1 Tesalonika 3 ayat 2-3 kita baca bersama-sama. Ya. Mulai. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentangmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Amin. Paulus memberikan tugas kepada Timotius, seorang muda sebagai anak rohani dalam pekerjaan Tuhan, dan juga dengan suatu nasihat, ya intinya supaya tetap teguh dalam iman karena akan ada banyak kesusahan, dan juga supaya Timotius mengajarkan kepada yang lain. Jadi gini, Paulus memberikan suatu pengajaran kepada Timotius, dan Timotius menerima, dia mempraktekkan. Dan setelah dipraktekkan, maka Timotius mengajar yang lain juga. Jadi apa yang diterima dari Paulus disampaikan lagi. Memang murid kan seperti itu. Murid itu menerima apa dari gurunya, ilmu, ya. Kemudian setelah diterima, nah sebelum menyampaikan kepada yang lain, maka murid melaksanakan dulu pengajaran itu. Dan itulah Timotius. Paulus mengajar Timotius, dan Timotius juga mengajar yang lain, karena dia punya beban yang sangat besar. Ya besar, ya berat si Timotius ini. Ya. Saya ulang membaca ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Jadi kalau kita membaca ayat ini sekilas saja, bahwa hidup itu pasti ada kesusahan. Dan untuk menanggulangi kesusahan dibutuhkan iman. Intinya iman sangat berperan penting dalam hidup kita. Jangan mengabaikan soal iman. Masih muda pun perlu iman. Yudsion, saudara perlu iman. Supaya saudara nggak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan. Karena akhir zaman ini banyak godaan, terutama kaum muda diajak untuk hal-hal yang tidak baik. Saat ibadah, diajak temannya, ya mau saja, karena imannya nggak kuat. Nggak apa-apa, ibadah live streaming aja nanti melihat siaran tundanya di Facebook, kan, gitu kan. Nah, tapi antara melihat siaran tunda dan live kan, ya bagi saya sih sedikit berbeda. Tapi juga jadi berkat juga sih, nggak masalah. Cuman kalau memang itu disengaja, kecuali kalau memang nggak bisa ikut ibadah live streaming karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, oke. Tapi kalau disengaja, artinya, aku tak jalan-jalan dulu lah, nanti aja pulangnya lihat. Itu kesengajaan itu. Dan Allah nggak berkenan. Gitu. Nah, jangan sampai ya, Yudsion seperti itu ya. Nanti itu harapan saya ya. Saat ibadah live streaming dengan sengaja ditinggal untuk jalan-jalan. Ya. Ingat ya, pemerintah melarang untuk jalan-jalan loh ya. Nanti saudara pulang ada yang mengikuti, kecil banget, nggak ngerti loh ya. Kecil banget loh. Kan nggak tahu toh. Saudara pergi, nggak apa-apa, aman kok. Berangkatnya aman, pulangnya membawa sesuatu, tanda kutip, bahaya. Lebih baik berdiam diri di rumah, dengar firman, iman dikuatkan, diberkati Tuhan. Ingat ya, sekarang ini banyak kesusahan yang terjadi dan kita butuh iman. Jelas dikatakan di sini, ya. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan. Artinya, kalau kita tidak punya iman yang kuat, kesusahan yang ada bisa menggoyahkan iman yang kita punya. Itu kita perhatikan. Jadi, kita punya iman, kalau nggak dikuatkan terus, jika ada kesusahan dan kita nggak kuat, goyang iman kita. Itu sangat berbahaya sekali. Jemaat di Tesalonika mengalami kesusahan. Ya, ayat yang ketiga mengalami karena kesusahan. Dan apa kesusahannya? Pasal 2 ayat 14. Di atasnya ya, di atasnya atau di sampingnya gitu aja. Dalam satu halaman ya, kalau buku besar ya. Ayat yang ke-14 ya. Ya, kita baca bersama mulai. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu,
segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi, menderita. Jadi mereka ini meskipun jadi jemaat, jangan lupa kita tidak aman, kita belum aman dari ujian hidup. Meskipun jadi jemaat Tuhan, pengikut Kristus, bukan berarti itu tidak ada masalah, tidak, tetap ada masalah. Tetap ada masalah. Karena kalau mengacu kepada ayat yang ketiga dalam 1 Tesalonika 2, 1 Tesalonika ketiga tadi di bagian akhir ya, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita, timnya Paulus, kita yang dimaksud, ditentukan untuk itu. Untuk apa? Mengalami kesusahan, mengalami derita. Jadi Rasul Paulus itu sudah tahu bahwa dia akan menderita. Dasarnya Filipi 1:29. Filipi 1:29. Ini dasarnya. Filipi 1:29 ya. Kita akan dibuka, kita akan baca bersama. Ya, mulai. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Perhatikan kalimat akhir dari 1 Tesalonika 3 ayat 3. Untuk itulah. Karena makna untuk itu, ya kita cermati di sana, ya. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, titik. Artinya timnya Paulus dan Paulus secara pribadi, dia sudah tahu bahwa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pasti ada derita. Dan kita pun juga, keluarga Sion semua juga. Kalau kita dalam pekerjaan Tuhan pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, ada kesusahan. Contoh paling gampang, sebelum corona kita terbiasa ibadah secara fisik bertemu. Corona datang jebret, langsung berpikir kan nggak mungkin kalau jemaat langsung saya kirimi ayat, bukannya tidak bisa, tinggal di WA saja selesai. Tapi bukan seperti itu. Berpikir kan, itu kesusahan, berpikir. Langsung saya undang beberapa kaum muda untuk rapat kilat hari Jumat malam itu. Kesimpulannya harus live streaming dengan alat yang ada dan seada-adanya. Sabtu dimulai, ya namanya memulai yang awal pasti tidak karu-karuan kan. Tapi dari situ belajar. Dan saya bersyukur ada tim multimedia yang terus mau belajar, menunjukkan ide-idenya, berinovasi. Saya bersyukur ini berkat Tuhan. Itu kesusahan. Dan yang lain juga, dengan adanya corona ini, pekerjaan, ekonomi goncang semuanya. Itu kesusahan. Dan termasuk juga kita yang ikut Yesus juga mengalami kesusahan itu. Tapi bedanya bahwa di tengah kesusahan yang kita alami, di tengah derita yang kita alami, Allah selalu berfirman, kuatkan iman, kuatkan iman. Dan akhir-akhir ini kita belajar soal iman. Gunanya apa? Kita dikuatkan dan saya juga dikuatkan. Bahwa orang hidup itu perlu iman. Setiap anak Tuhan perlu iman. Iman itu percaya. Dalam Ibrani 11 ayat ke-1, ya tidak usah kita baca apa itu iman. Iman bisa bicara lebih luas lagi, bukan hanya percaya, tapi juga bicara soal ketaatan kepada firman. Abraham, contoh, dia taat kepada firman, dan dia melakukan apa kata firman. Nuh, di tengah orang-orang yang memberontak, tetap dia taat, bikin bahtera. Dan kesimpulannya dari Nuh dan Abraham, orang yang taat diberkati Tuhan. Tanpa banyak kata, tanpa banyak dalih, banyak alasan, diajak melayani, ayo melayani, oh enggak bisa om, aku begini. Banyak alasan. Dan Allah enggak suka orang seperti itu. Ayo melayani. Oke om, siap. Itu kehendak Tuhan loh, taat. Kecuali kalau memang berhalangan betul-betul karena sakit, atau karena bekerja di luar negeri, oke lah. Tapi jika tidak ada kegiatan apa-apa, dan Allah mengundang untuk kamu melayani, dan yang ditunjuk berbagai macam alasan, tidak bisa, tidak mau, kapan bisa diberkati Tuhan? Dibutuhkan taat. Setiap orang itu punya kesusahan sendiri-sendiri. Ya. Hidup tidak bisa dipisahkan dari persoalan. Dan persoalan bisa datang kapan saja.
Sudah pernah mengalami persoalan? Bolak-balik. Mas Yohanes langsung mengatakan bolak-balik. Saking seringnya masalah tambah gemuk badannya. Jadi masalah menambah berkat. Banyak masalah, banyak berkat. Diaminkan terus, puji Tuhan. Ya, suka masalah orang ini berarti ya. Akhirnya orang-orang nggak percaya kalau Mas Yohanes bilang apa masalah, nggak yakin. Belum banyak masalah, apa kita tambah gede. Kecuali kalau saya, oke lah, tambah nggak dipercaya gitu. Ya. Masalah itu datang sewaktu-waktu nggak bisa diprediksi, nggak bisa diketahui. Awal corona, oh aman kita Indonesia, wah aman, wah, takut ke sini karena banyak dukun-dukun gitu kan. Nah. Nggak mungkin corona ke sini, banyak ahli-ahli, wah, dukun-dukun ya. Ternyata kebobolan juga. Peristiwa di Jawa Barat itu awal mulanya kan, langsung begitu cepat menyebar seruat. Dan pergerakan corona kita nggak tahu, memang nggak kelihatan secara kasat mata ya. Dia kemana-mana nggak ngerti, nggak tahu kan. Dan juga dalam hidup kita sehari-hari, masalah itu datang nggak bisa diprediksi. Tahu-tahu kelihatan sehat, suruh periksa. Harus rapid. Sehat Pak, rapid. Pengen kerja apa enggak? Gak enak, bingung. Kan menyangka sehat. Loh, gak apa-apa aku. Iya. Senjatanya gampang. Mau kerja lagi enggak? Oh itu. Tes. Wah, kali lagi marak rapid test. Reaktif dan reaktif. Swab. Gak terduga. Awalnya sebelum corona datang, bisnis lancar. Datang corona, hilang semuanya. PHK terjadi di mana-mana. Gak terduga. Siapa nyangka? Termasuk anak-anak Tuhan juga terkena dampaknya. Dan ini Paulus sudah menyatakan, ya. Dan Paulus sudah tahu bahwa pasti akan ada masalah. Tapi bedanya jikalau kita mau dekat dengan Tuhan, Nuh bergaul dengan Allah, Abraham akrab dengan Allah, ada kekuatan yang ya luar biasa. Sehingga Nuh dan Abraham bisa lolos, mendapatkan suatu keselamatan dari banyak ujian hidup. Ayub, tokoh iman juga, sengsaranya dia tetap dia menyembah Tuhan. Enggak peduli apa kata istrinya. Habis-habisan. Itu tokoh-tokoh iman. Menderita kan? Menderita. Padahal Ayub juga dikenal orang yang benar. Terus salahnya di mana loh kok menderita? Dia kan orang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa kita pun ikut Yesus, sudah jadi pelaku firman, tetap masih bisa mengalami masalah, nggak bisa. Kita nggak bisa lari dari kenyataan, gitu kan? Harus kita jalani itu. Tapi Yesus berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kamu. Dan kita bisa berkata, Tuhanlah penolongku. Puji Tuhan. Ibrani 13, 5-6 itu. Ya. Dibutuhkan iman yang teguh untuk menjalani hidup yang penuh pergumulan. Kita kembali ke ayat tema. Ya. Kita baca ulang ya. Ayat yang kedua ya, mulai ya. 2-3. Ayat tema kita baca ulang. Mulai. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ada suatu kalimat yang sangat menguatkan sekali, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya tidak goyang. Milikilah iman itu. Ya, namanya orang teguh itu kan kokoh, kuat ya, tidak goyang. Berdiri teguh, jangan goyang. Gitu kan?
berdiri, teguh, berarti ada juga orang yang berdiri tapi goyang, gitu kan. Allah menghendaki supaya kita memiliki iman yang teguh. Lokasion, Allah menghendaki supaya kita memiliki iman yang teguh. Mengapa Allah berfirman seperti ini? Karena Allah menghendaki supaya lokasion juga pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada, kita kuat menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup. Kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Dengan iman yang kuat, saat mengalami kesesakan, kita bisa tabah, bisa sabar. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Kita baca. Mulai. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Dalam kesesakan kita disuruh apa? Disuruh apa? Sabar. Saat banyak pergumulan hidup, Allah berfirman, sabar. Dan orang bisa sabar kalau ada iman yang kuat. Orang yang imannya kuat, nggak goyah, saya percaya dia bisa sabar saat ada kesesakan. Wow, keren loh ya. Mengalami kesesakan kalau disuruh sabar. Bersukacita dalam pengharapan lagi. Sabar dalam kesesakan. Saat ini kalau ada yang masih mengalami kesesakan hidup, entah masalah perekonomian, keluarga, atau sakit penyakit, sabar. Nantikan pertolongan Tuhan. Tetap berharap. Berdoa terus sampai Tuhan jawab. Jangan pernah putus harapan, jangan pernah patah semangat. Ya. Jangan sampai hilang semangat, tetap semangat. Tumbuhkan harapan. Yang sakit, aku ingin sembuh Tuhan, aku ingin sembuh. Tumbuhkan semangat itu. Bagi orang sekitarnya, berikan harapan terus. Percaya, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Berikan semangat bagi yang sakit saat ini. Saling mendoakan, didoakan. Kita satu dalam kasih Kristus. Kita keluarga Allah, keluarga Sion. Saling mendoakan. Ini sabar dalam kesesakan. Ya memang akhir-akhir ini kita banyak mengalami kesesakan. Siapapun juga terkena. Yang rohani ya kena juga. Rohaniwan ya kena juga terdampak. Semua. Enggak ada yang tidak kena dampak. Tapi berkat firman pengajaran menguatkan kita semuanya. Sabar dalam kesesakan. Miliki iman yang kuat. Iman yang teguh. Ya. Supaya kita enggak goyang karena kesusahan. Khususnya kamu muda, Yusion. Berarti kan Timotius. Dan digembleng oleh Paulus. Tetap kuatkan imanmu, teguhkan imanmu. Kamu akan menghadapi hal-hal yang tidak baik. Kuatkan iman. Ya. Puji nama Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali ya bahwa akhir-akhir ini Allah selalu memberikan hikmatnya untuk bisa menyampaikan berkat firman dengan tema tentang iman ini. Dan masih akan saya teruskan nanti hari Kamis waktu PA tentang iman juga, karena pasti belum selesai. Karena sangat luas cakupannya soal iman. Dari segi perjanjian lama, dari segi perjanjian baru, semuanya memunculkan soal iman. Memang iman ada dalam PL sampai PB, semuanya ada soal iman. Itu penting untuk kita. Ya. Apa sih artinya iman yang teguh itu apa? Gitu kan? Yang tidak mudah surut. Jadi iman yang teguh itu tidak mudah goyah, tidak mudah surut. Sampai kita ambil contoh ya dalam Matius 14 ya. 30 sampai 31. Di Matius 14 ya. Ayat 30 sampai 31 ya. Ya, kita baca bersama ya, mulai. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Simon Petrus itu awalnya dia punya iman yang kuat. Petrus, Petra, itu batu karang artinya. Ada kekuatan iman.
Tapi karena ada problem saat itu, ada angin ribut yang gambaran ada banyak masalah, sedikit terganggu imannya. Jadi iman yang teguh itu yang nggak mudah surut, meskipun toh ada banyak problem, tetap dia kuat, iman yang nggak goyah, tetap percaya kepada Tuhan. Sikap Petrus ini memberikan pengajaran kepada kita, meskipun kita punya iman, kalau nggak terus diperkokoh, bisa goyah. Meskipun kita punya iman ya, kalau nggak terus diisi dengan kekuatan, keteguhan, bisa goyah. Petrus, dia bimbang. Dan kita tahu Petrus siapa? Murid Yesus. Dan setiap hari bersama Yesus. Kurang bagaimana? Dari segi katakanlah ilmu, sudah banyak menerima. Petrus bahkan diajak ke mana-mana ya banyak Simon Petrus ini. Akhirnya juga dia yang menyangkal Yesus selama 3 kali ya waktu sebelum ayam berkokok itu. Tapi mari kita melihat dari pengajaran ini bahwa tetapi ketika rasanya tiupan angin, gambaran banyak problem hidup, banyak masalah, ya dia takut, ada suatu kekhawatiran ya, dan mulai tenggelam. Berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sikap Petrus yang mulai goyang imannya, dan dia mengatakan Tuhan tolonglah aku, itu pengajaran untuk kita adalah kita masih butuh Tuhan. Dari saat mulai goyang iman, jangan malah tinggalkan Tuhan. Saat iman kita mulai goyang, kita merasa, tuh kok sumpek hidupku ya, kok kayak gini ya. Aku sudah ngelayan Tuhan, Petrus jadi murid Yesus kan pelayan juga toh. Aku jadi pelayan Tuhan banyak masalah, aduh. Dulu aku enggak jadi pelayan mimbar ini, masalahku sedikit, jadi pelayan tambah banyak ya. Yo, tak mundur ya kemarin gitu kan. Kadang-kadang terbesit suatu ungkapan seperti itu. Dulu enggak jadi pelayan mimbar, rasanya hidup itu ya ada masalah tapi enggak seheboh sekarang. Begitu di mimbar sini, kok banyak masalah datang ya. Orang yang mulai tumbuh iman itu ya pasti masalah akan datang lebih banyak untuk menguji iman kita kuat atau enggak. Dan Petrus ini gambarannya, dia kena tiupan angin itu ujian imannya. Dan ternyata dia goyang. Tapi segi positifnya adalah mengetahui dia mulai goyang, dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Yang artinya apa? Dia tetap berharap kepada Tuhan. Tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Tidak pakai otaknya sendiri. Itu bagusnya di situ. Kita diajar oleh Petrus. Kalau kita sudah mulai goyang iman kita dan mulai kekalutan ada dalam diri kita, jangan jauh dari Tuhan. Kalimat Tuhan tolonglah aku, saya percaya Petrus mengulurkan tangan, enggak diem, tenggelam. Tuhan tolonglah aku, enggak mungkin. Orang tenggelam, mau tenggelam, enggak mungkin diem. Pasti tangannya gerak-gerak ke atas. Dan enggak mungkin kaki, kualik engkau malah. Pasti tangan ke atas, apa gambarannya? Dia meminta pertolongan Tuhan, tolong aku. Dia mau dekat terus. Kalau kita banyak masalah, justru jangan jauh dari Tuhan. Semakin dekat, Tuhan tolonglah aku. Karena ada juga orang-orang yang sudah banyak masalah jauh dari Tuhan, tidak mau terima firman, nggak dengar firman, nggak pernah ikut ibadah. Bagaimana? Kita perlu Tuhan. Dan Petrus sangat dekat. Dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Dia butuh Tuhan. Dan Tuhan menolong ya. Nggak mungkin lah, saya percaya nggak mungkin Tuhan meninggalkan salamu dewe, nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan ngomong, salamu dewe, ngapain nggak percaya, enggak. Tetap Tuhan menolong. Dan ada satu nasihat, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Luar biasanya Yesus menolong dan menegur plus menasehati, lengkap. Sebagai gembala, Tuhan Yesus tidak ingin dombanya jatuh. Tidak ingin dombanya tersesat. Tidak ingin dombanya lemah. Jadi iman yang teguh itu enggak mudah surut oleh gangguan sekitar. Kuatkan iman, Bagusyon, kalau saat ini ada banyak masalah hidup, enggak tahu di pekerjaan, banyak kekisruhan terjadi di pekerjaan, saya enggak tahu. Mungkin ada sedikit enggak enak dengan situasi kerja sekarang ini. Kuatkan imanmu, ya. Tetap berharap kepada Yesus. Jangan hanya nunduk ke bawah saja, nanti kayak domba yang nunduk terus akhirnya hilang ya. Tetap lihat ke atas. Tuhan, tolonglah aku, di kerjaanku banyak masalah ini Tuhan. Loh, siapa enggak merinding kalau banyak teman-teman di PHK? Jujur, ketir-ketir kan?
Wah, jangan-jangan, nah, PHK banyak ini. Pasti ada sedikit, aduh, nanti aku kena juga PHK, gimana ini? Tanggungan orang di rumah banyak yang harus dihidupi, cicilan belum lunas, gitu kan? Sudah belum lunas, ngutang lagi. Bingung itu. Ya, banyak masalah. Tapi mari kita lihat Petrus ini. Di tengah ada tiupan angin yang mau mengganggu hidupnya, dia masih berseru, Tuhan tolonglah aku. Jadi iman yang teguh itu enggak mudah surut, tetap kenceng. Kenapa bisa kenceng? Karena selalu mengharap pertolongan Tuhan. Iman yang besar. Matius 8 ayat 10. Apa artinya iman yang teguh itu? Ya. Ini kisah tentang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit itu ya. Tapi kita bolehlah ambilkan contoh untuk kita tahu seberapa besar sih iman dari perwira di Kapernaum ini. Ya, kita baca di Matius 8 ayat yang ke 10 ya, kita baca. Ya, mulai. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini kisah Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Begitu besarnya iman seorang perwira ini yang bahkan mengatakan kepada Yesus, Yesus nggak bisa datang ke rumahku, cukup katakan sepatah kata. Dan perwira ini tidak mengatakan kepada Yesus, Yesus boyo berkata-kata yang banyak, jangan sepatah kata kan. Mungkin dengan kata-kata yang panjang, mungkin lebih mujarab atau lebih terjadi mujizat yang luar biasa. Enggak. Jadi perwira ini hanya bilang, cukup sepatah kata saja, dan hamba itu akan sembuh. Ya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, hanya sepatah kata saja. Ya. Saya terkesan sekali ya, bahwa dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Mari kita meniru sikap dari pribadi Kapernaum ini. Kalau kita sekarang ini ada banyak masalah ya, banyak problem itu ya. Tapi kalau kita mau berseru kepada Tuhan dan menguatkan iman kita, ada suatu mujizat pasti terjadi. Ya. Oke lah, kita baca dulu ya di ayat yang ke-8 ya, untuk menguatkan ya. Ayat yang ke-8 ya. Tetap di Matius 8 ini ya, 8 ya. Ayat 8 mulai. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saking besarnya iman seorang perwira ini, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, tidak usah banyak kata Tuhan, sepatah kata. Memang di sini tidak diungkapkan apa kata-katanya. Tapi kalau Yesus mengatakan sesuatu kan pasti ada kuasa yang besar. Cukup, hai hamba sembuhlah, pasti saya percaya langsung sembuh. Dahsyatnya kekuatan Yesus, dahsyatnya kuasa Yesus, dahsyatnya mukjizat Yesus. Cukup sepatah kata, sembuh. Tapi ungkapan Yesus sepatah kata itu digerakkan oleh iman perwira Kapernaum. Kalau perwira ini tidak ada iman yang sebesar itu, Yesus tidak akan mengatakan sepatah kata. Artinya apa? Kekuatan iman itu bisa menggerakkan kuasa Allah bekerja. Kuatnya iman kita bisa menggerakkan kuasa Allah. Jadilah padamu seperti imanmu. Berarti dari dasar iman. Ini loh, luar biasanya iman. Karena itu keluarga Sion, milikilah iman yang kuat, itu bisa menggerakkan kuasa Allah bekerja loh. Yesus mau mengatakan sepatah kata karena permintaan perwira di Kapernaum. Kalau misalkan beliaunya diam, Yesus diam saja. Tapi katakan,
Tuhan, cukup sepatah kata, aku percaya hambaku sembuh. Heran Yesus, aku baru tahu ini ada iman sebesar ini. Puji Tuhan, keluarga Sion, jangan remehkan masalah iman. Iman bisa menggerakkan kuasa Allah bekerja atas hidup kita. Ya, sepatah kata ada mukjizat terjadi. Haleluya. Ya. Sekarang bagaimana memiliki iman yang teguh itu? Ya, tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Apa sih iman yang teguh itu? Yang nggak mudah surut, yang kuat, yang besar. Sekarang bagaimana memiliki iman yang teguh? Ya pasti harus hidup di dalam Kristus, bukan di dalam nabi yang lain, bukan di dalam para rasul yang lain. Harus hidup di dalam Kristus kalau ingin punya iman yang teguh. Galatia 2:20. Galatia 2:20. Ya, silakan dipersiapkan dulu ya, Galatia 2 ayat yang ke-20 ya. Kita baca bersama. Ya. Mulai. Namun aku hidup, tetapi bukan bagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup di dalam Kristus artinya berserah total, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Hidup sepenuhnya diserahkan kepada Kristus. Dengan kita menunjukkan seluruh iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah. Kita total berserah diri kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, dan kita tujukan seluruh iman pengharapan kita kepada Kristus. Pokoknya dia yang nomor satu, dia yang nomor utama, yang paling utama. Jadi apapun segala problem kita yang terjadi saat ini, berserahlah total, jangan setengah-setengah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Bukan kepada siapa-siapa. Bukan kepada pendeta yang paling senior sekalipun. Hanya kepada Yesus. 1 Petrus 1 ayat 21. 1 Petrus 1 ayat 21. Ya. Terus kita akan perdalam ya, supaya dikuatkan ya iman kita ini. 1 Petrus 1 ayat ke-21 ya, kita baca. Ya. Mulai. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Tujukan iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itulah bukti hidup kita sepenuhnya di dalam Kristus. Totalitas. Orang bilang totalitas tanpa batas gitu. Jangan pernah meragukan kuasa Allah. Dialah pencipta alam semesta. Dia menciptakan kehidupan kita. Bahkan dia sanggup mencukupi hidup kita. Tuhan mengadakan. Sebelum manusia diciptakan, semua disediakan. Manusia ada pada hari ke-6. Dan hari pertama sampai ke-5 itu diciptakan untuk persiapan menghidupi manusia. Jadi Allah itu enggak sembarangan menciptakan kita. Enggak wis daripada kamu nganggur tak hari ketiga sajalah. Atau hari pertama manusia diciptakan, yuk stres. Seandainya ya manusia muncul hari pertama, bingung enggak? Stres enggak? Makanan enggak ada. Siang malam enggak ono, tak tolah-toleh. Tapi rasa syukurnya manusia kenapa kok enggak ada? Enggak pernah bersyukur. Khawatir dan khawatir terus. Sehingga imannya goyah. Rasa khawatir bisa mengacaukan iman kita. Rasa khawatir itu sama saja meragukan kuasa Allah. Itu mengacaukan iman kita.
Janji Allah apa? Kita dipelihara kan? Asalkan kita mau taat. Abraham taat, dipelihara. Nuh taat, dipelihara. Ayub taat, berkat 2 kali lipat, melimpah. Hanya butuh taat saja. Dan orang taat itu hidupnya di dalam Kristus, dia totalitas. Aku berserah kepada Yesus dan pengharapanku hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Dan orang hidup di dalam Kristus memiliki iman yang kuat, dia tidak khawatir akan hidupnya, karena dia percaya Tuhan pasti memelihara hidupnya. Ingat ya, bahwa orang yang khawatir itu meragukan kuasa Allah. Hati-hati, ya. Allah katakan apa? Jangan kamu khawatir. Itu ayat paling sewenang dibaca dibanding yang lain. Sampai-sampai Matius 6 itu mungkin kertasnya mungkin sudah tidak karu-karuan warnanya. Tapi kitab-kitab Perjanjian Lama masih bening-bening gitu. Karena apa? Suka baca Matius 6 toh? Tentang apa itu? Ayat 25 loh. Tentang? Itu setiap hari mungkin dibaca. Tapi yang namanya hikap Habakuk, itu apa sih gak kenal aku. Mika, itu kita apa? Hagai, itu wong di Hagai itu. Perjanjian Lama itu bening-bening. Tapi Matius 6 ayat 25, lecek, ganti warna. Suka, janganlah kamu khawatir. Berkali-kali dibaca tapi hidupnya khawatir terus. Aneh. Sukanya baca ayat itu tapi hidupnya khawatir. Bagaimana keluarga Sion? Saat ini masih khawatir? Kita sedang diuji iman kita loh ya. Dengan adanya corona ini kita diuji iman kita oleh Tuhan. Kamu masih berpengharapan enggak kepadaku? Masih adakah iman di bumi ini? Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Ya, kita baca. Mulai. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jangan sampai nanti Tuhan datang, kita tidak ada iman lagi. Ya. Semakin Yesus dekat untuk datang, kita harus semakin mengokohkan iman kita. Supaya pertanyaan ini tidak tertuju kepada kita. Masihkah kamu beriman kepadaku? Jangan sampai pertanyaan ini ada dalam kehidupan kita. Mulai saat ini, mulai siang hari ini, bersama kita tumbuhkan iman kita dan kuatkan iman kita. Dan tujukan hanya kepada Yesus iman dan pengharapan kita. Jangan kepada yang lainnya. Ya. Yang sekarang ini lagi khawatir, karena pekerjaan lagi goncang, bawa dalam doa, Tuhan tolong, pekerjaanku lagi kacau Tuhan. Tuhan tolong, bisnisku sedang tersendat, Tuhan tolong. Terus berharap, tetap berharap. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Apapun masalahmu, bawa dalam doa. Dan percaya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus, Dia sanggup menolong kita. Jangan pernah meragukan kuasa Allah. Saya tidak bosan-bosannya mengatakan ini. Jangan coba-coba meragukan kuasa Allah. Dan kapan kita tolong, ya itu bukan pemenang kita. Terserah apa kata Tuhan nanti. Yang penting kita tetap berdoa dan berharap. Dan jangan pernah putus pengharapan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Mulai. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah yang mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Apapun kesusahan kita saat ini, seperti dialami tadi, jangan sampai goyang iman kita karena kesusahan-kesusahan yang terjadi.
Justru dengan adanya kesusahan yang terjadi saat ini, itu kesempatan untuk kita semakin dekat sama Tuhan dan meningkatkan iman kita. Dan kita semakin dekat mohon kekuatan Tuhan. Tuhan, aku banyak problem, banyak kesusahan, Tuhan tolong. Petrus katakan, Tuhan tolonglah aku. Dia mengalami kesusahan. Petrus mengalami kesusahan. Imannya goyang dan dia mulai tenggelam. Dia mengalami kesusahan, mau jatuh. Dia mau jatuh dalam masalah. Tapi segera dia langsung bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Petrus punya iman tapi dia juga ada perbuatan. Langsung, Tuhan tolonglah aku. Dia mau tenggelam, dia mau jatuh dalam masalahnya. Tapi dia segera sadar, Tuhan tolonglah aku. Untuk kita, kalau sudah jatuh dalam masalah, segera berteriak, berseru, Tuhan tolonglah aku. Dan itu saya pakai kata itu, kalau saya banyak masalah yang berat, Tuhan tolong. Di pekerjaan ada banyak problem, aduh, saya berdiam diri sejenak dalam hati, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu aja. Saya mau terus komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Bukan saat ibadah saja. Setiap hari saya mau kontak dengan Tuhan. Ya dalam hati bisa. Tuhan mau mendengar. Nggak usah teriak-teriak, Tuhan dengar kok. Dalam hati kita ngomong, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Itu saya lakukan. Dan masalah Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, itu. Dan sampai sekarang saya bisa seperti ini. Karena pertolongan Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Dahsyat pokoknya. Ya. Hidup di dalam Kristus supaya iman kita teguh. Dan harus setia dengar firman. Tetap kita baca lagi ayat ini ya. Sampai hafal rasanya. Yang hafal ya. Yang nggak hafal ya buka sendiri ya. Meskipun udah hafal, mari kita buka lagi ya. Roma 10 atau 17 ini. Hampir tiap ibadah kita baca ayat ini ya. Roma 10:17, kalau mau kekuatan iman kita teguh, harus dengar firman. Sudah ketemu? Oke, kita baca ya, yuk mulai. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini sangat-sangat penting untuk kalau kita mau iman kita teguh, harus mau dengar firman. Para murid saat mengalami hal yang tidak enak dalam masalahnya, ada hal yang mengganggu, tapi dia segera dengar firman, imannya dibangkitkan kembali. Kita ambil contoh dalam Matius 14. Matius 14. Ayat 24 sampai 29. Ya. Matius 14, 24 sampai 29. Kita akan dibuka, kita baca bersama ya. Ya. Supaya kita lebih mendalami ya, kita baca ya. Mulai, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sejenak para murid mulai goyang imannya. Ya cukup mengherankan sampai-sampai tidak mengenal kuasa Yesus. Bisa dikatakan hantu. Ya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mungkin kaget. Mungkin sebelum Yesus berjalan di atas air, mereka belum tahu bahwa Yesus bisa. Kan seringkali berjalan di daratan toh. Ya, di daratan. Sehingga mereka baru sadar akan kesaktian Yesus ya. Berjalan di atas air, mungkin mereka kaget, "Loh, hantu," gitu kan. Ya logis, karena jam 3 malam, sedangkan di air saat itu ya, di danau kan tidak ada lampu. Nah sekarang loh, coba ya bayangkan saja ya. Keluarga Sion naik perahu ya, katakanlah di Kenjeran gitu ya, tidak ada lampu. Tahu jam 3 malam loh ya, tidak ada lampu ya. Tahu ada orang yang berjalan di atas air, bukan semburat. Tahu semburat?
terpencar. Tapi mau ke mana wong di perahu? Jegur laut. Yo lek iso renang, lek gak glagapen lah. Saya pikir logis. Kata muncul jalan seret. Yo. Hantu. Itu Tuhan dibalik hantu. Kuaco ya. Ya, dibalik maksudnya Tuhan tapi diganti hantu. Sedikit imannya goyah. Apa artinya? Kadang-kadang kita menghadapi kegelapan hidup itu goyah iman kita. Melihat hal yang tak terduga, loh, goyah iman kita. Kegelapan jam 3 malam gelap, itu suasana gelap. Hidup dalam kegelapan, dalam kesusahan bisa membuat iman kita sedikit goyah. Tapi mereka begitu yakin dan akhirnya percaya dan imannya tumbuh kembali setelah mendengar perkataan Yesus. Ya, perhatikan. Tetapi segera Yesus berkata, kalau Yesus berkata itu adalah firman. Yesus berkata, tenang, ini aku. Nah, saat mendengar firman itulah imannya mulai tumbuh kembali. Yang artinya apa? Kalau kita mau tumbuh iman kita, mau teguh iman kita, dengar firman, dengar perkataan Yesus. Kalau seandainya para murid tidak dengar perkataan Yesus, dia sudah kacau, mungkin nggak mau jegur segala macam. Ya, bagi Sumatera Utara dan Raja, jegur itu masuk ke laut secara mendadak, ya. Jegur ya. Nanti bisa dicari di kamus ya. Jegur ya, jegur. Nyemplung ya. Ya, nyemplung itu sama jegur itu masuk dengan mendadak karena kaget blong gitu kan. Sedikit goyang iman, tapi karena dia mau dengar, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata seperti berfirman, tenanglah ini, aku ini jangan takut. Mereka mulai tenang. Berarti kalau kita mau siap menghadapi kegelapan hidup, kesusahan hidup, dengarlah firman Tuhan. Karena hanya firman yang bisa menenangkan kita. Yesus katakan apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Jadi saat kita menghadapi kesusahan hidup, banyak masalah hidup yang terjadi, dengarlah firman. Karena firman bisa menenangkan hidup kita, nggak stres. Orang banyak masalah, stres, kacau hidupnya, karena apa? Nggak mau dengar firman. Buat apa firman? Nggak butuh, toh aku bisa. Sejauh mana sih kemampuan kita? Sanggup nggak? Kena corona yang nggak ketok mata aja ini kok. Nggak mampu kan? Sombong, wah kuat, mantap. Kekayaan seberapa gede, nggak sanggup. Banyak corona loh, nggak ketok. Itu membuktikan manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi buat apa kita sombong? Aku mampu kok. Mampu apa? Nggak bisa. Buktinya Tuhan kasih ini aja, Tuhan izinkan ada musibah. Itu kita nih disadarkan loh, kamu itu nggak bisa apa-apa tanpa aku. Di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15. Ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Ya, kita baca mulai. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Tuhan kita akan bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kita bisa kuat iman kita dalam menghadapi masalah-masalah hidup kita. Ya. Terjadi banyak kesusahan. Dan Rasul Paulus menguatkan iman Timotius. Saya sungguh bangga ya bisa belajar dari Timotius. Masih muda tapi gembelengannya dia seorang pelayan Tuhan yang mau praktek firman dengan sungguh-sungguh. Dia seorang kaum muda yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan dia mau berserah total sungguh-sungguh. Dan dia sangat disayang oleh Rasul Paulus sebagai anak rohaninya. Ya, kalau mau teguh iman kita, setialah dengar firman. Hidup tertuju pada Roh Kudus supaya iman kita teguh. 1 Korintus 12
ayat 9. 1 Korintus 12 ayat 9. Ya, itu 9a, tapi bolehlah kita baca semuanya saja, ya enggak apa-apa. Ya. Kita baca ya, mulai. Kepada yang seorang Roh Kudus, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi Roh Kudus itu roh R huruf besar, itu juga memberikan iman. Hidup yang tertuju kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memberikan iman untuk memampukan kita. Yesus naik ke surga, memberikan apa untuk kita? Roh Kudus. Dan apa firman-Nya? Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu enggak sebatas ayat-ayat biasa, itu janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji pasti dilaksanakan. Jadi Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Meskipun itu ada corona, ini termasuk dalam zaman, Tuhan tetap menyertai kita. Jangan pernah menganggap, oh aku enggak disertai Tuhan. Tidak. Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan Roh Kudus memampukan dengan memberikan kita iman untuk bisa kita menjalani hidup yang banyak kesusahan saat ini. Hidup di dalam Kristus, setia dengar firman, dan tertuju kepada kuasa Roh Kudus. Di situ iman kita semakin diteguhkan. Bagaimana agar iman kita tetap teguh? Ya, tadi artinya apa iman yang teguh? Dan bagaimana mendapatkan iman? Sekarang bagaimana menjaga iman kita agar tetap teguh, ya, biar enggak goyah. Jangan mudah menyerah. Ada lagu kan, jangan menyerah, lagu dunia gitu kan. Tapi syairnya bagus. Markus 4. Jangan menyerah, ya. Bagaimana agar iman tetap terjaga dengan teguh, ya. Markus 4. 37 sampai 39 ya. Oke, kita baca. Ya, ini tentang angin ribut yang diredakan ya. Kita baca. Mulai. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kalau sedang kita mengalami masalah seperti saat peristiwa angin ribut ini, para murid tidak berdiam diri dan tidak menyerah kepada keadaan karena dia langsung berseru. Untuk menjaga kekuatan iman kita tetap teguh. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Memang kita tidak mampu. Tapi ada satu oknum pribadi yang sangat memampukan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup memampukan kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Kita memang enggak mampu. Tapi Allah menghendaki supaya kita tidak menyerah kepada keadaan. Tetap semangat. Mari tetap semangat, berdirilah teguh dan tidak. Jangan hanya dilakukan. Praktekkan itu. Tetap semangat. Nah, dan saya juga belajar tetap semangat. Harus ya. Supaya tetap energik, ya enggak lemah. Tidak menyerah pada keadaan. Di satu sisi ada problem, ya enggak apa-apa lah dijalani, pasti akan selesai kok. Ada lagi muncul, ya dilakoni. Tetap bisa selesai kok. Yang penting semangat. Dan tetap fokus kepada tujuan. Kalau apa yang menjadi kerinduan kita, meskipun ada rintangan, ada gangguan, tetap jalan terus. Tetap berlari kepada tujuan. Jangan undur. Filipi 3:14. Filipi 3:14. Ya, kita
kita baca ya. Dengan penuh sukacita kita terus akan belajar ayat demi ayat untuk menguatkan iman kita semuanya. Mulai dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetap fokus kepada tujuan. Kalau kita mau merindukan apa, tetap fokus dan berlari-lari. Beda dengan jalan. Kalau jalan ya nyantai. Tapi namanya lari itu ada suatu kekuatan ekstra. Beda dengan jalan. Kalau dikatakan dan berjalan kepada tujuan, itu rasanya enggak ada suatu semangat. Tapi kalau dikatakan berlari-lari kepada tujuan, berarti ada suatu semangat untuk menggapai tujuan, menggapai cita-cita, menggapai kerinduan, menggapai suatu pengharapan. Menggapai suatu hadiah. Dan tetap fokus, meskipun ada gangguan dari samping kiri kanan, tetap maju terus. Itu bisa menguatkan iman kita. Tetap kuat ya. Tidak patah semangat. Semua saja keluarga Sion, Youth Sion juga semua, jangan mudah putus harapan, jangan mudah patah semangat ya, tetap berjuang terus. Kalau tahu banyak problem saat ini ya, entah masalah apa yang dihadapi, tetap semangat. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, percayalah Tuhan tolong, tetap semangat dan berharap. Jangan hilang harapanmu, jangan hilang semangatmu. Karena dialah yang akan menghibur kita, menguatkan kita semuanya. Ya, tetap supaya iman kita tidak goyah. Berjuang merebut tujuan hidup. Jangan patah semangat. Rebutlah apa yang menjadi tujuanmu, rebut. Ayo. Ya. Namanya merebut itu suatu usaha, merebut. Jadi ada suatu usaha. 1 Timotius 6 ayat 12. Supaya iman kita tetap teguh, ya, tidak mudah goyah gitu. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 ya, kita baca. Sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ada suatu semangat untuk merebut. Sekarang begini, kalau kita mau meraih sesuatu ya, kalau kita hanya berjalan nyantai, nggak bisa. Berlari dan merebut. Itu supaya iman kita terjaga. Artinya apa? Tetap semangat. Tetap semangat, jangan patah semangat. Tumbuhkan iman kita, jangan goyah. Dan supaya iman kita nggak goyah, tetap dekat dengan Yesus, bergaul akrab ya. Akrab, Nuh, kemudian Abraham, Ayub, itu tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi kita betapa pentingnya, bahkan terlalu penting untuk selalu dekat dengan Tuhan Allah. Tetap bertekun juga. Kolose 1:23 ya. Kolose 1:23. Ya. Yuk kita baca Kolose 1 ayat ke-23 ya. Ya. Mulai. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Tekun itu mengandung suatu arti tetap beriman. Namanya orang beriman kan percaya. Berarti orang percaya itu tidak mengandalkan pola pikirnya sendiri. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Jadi istilah tetap bertekun itu adalah tetap mengandalkan Tuhan. Bertekunlah dalam imanmu, dalam percayamu kepada Tuhan. Jangan goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Jangan goyah imanmu. Keluarga Sion ya, kuatkan imanmu. Jangan mudah goyah, makanya setialah dekat dengan Tuhan. Setia dengar firman. Karena firman kekuatan kita. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi setiap perkataan aku sampaikan. Ulangan 8.
Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Ya. Ulangan 8 ayat 3. Mulai. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Dari firman Allah sanggup menghidupi kita. Kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Kristus kepala mempelai pria surga. Tetap bertekun, tetap berjuang. Semua saja, keluarga saya juga pemirsa yang ada di rumah, ya, kuatkan iman. Dalam menghadapi pandemi saat ini, jangan goyah iman, tetap melihat ke atas. Melihat perkara di atas di mana Kristus ada. Kalau hanya melihat ke bawah saja, nanti tambah gelisah, sumpek dalam bahasa Jawanya ya. Hidup enggak sejahtera kan melihat mana dunia itu pasti banyak masalah. Namanya dunia pasti banyak masalah. Dan kalau kita hanya melihat ke bawah terus, tidak pernah melihat ke atas di mana Kristus ada, ya tambah sumpek. Enggak ada sukacita, enggak ada semangat. Goyang iman terus. Petrus saat tenggelam, hampir tenggelam dikatakan, dia tidak lagi melihat ke air. Dia tidak melihat masalahnya terus. Tapi dia langsung melihat ke atas, Tuhan tolong aku. Pandangan mata dia tidak mungkin, saya percaya saat dia mengatakan Tuhan tolong aku, tidak mungkin dia tunduk Tuhan tolong aku. Tidak mungkin. Pasti arah wajahnya kepada Yesus, Tuhan tolong aku. Jadi jangan hanya melihat masalah terus, nggak selesai nanti. Bimbang loh. Kalau Petrus lihat air terus, meskipun dia begini, tapi lihat air terus, nggak akan kesampaian ini. Tapi karena dia melihat ke atas, melihat Yesus, dan dia mengarahkan pada Yesus, sampai ditolong. Apa artinya? Di bawah itu pasti banyak masalah. Lihatlah perkara di atas di mana Yesus ada. Tuhan tolong aku. Jangan lihat terus. Enggak tuntas nanti masalahmu. Melihat. Dan Tuhan tolong. Puji Tuhan. Sebesar apapun masalahmu saat ini, dia lebih berkuasa. Masalah keluarga saat ini, karena itu jangan saling menyalahkan. Dalam keluarga kalau ada masalah, tolong jangan saling menyalahkan. Koreksi diri sendiri, perbaiki diri sendiri, bawa dalam doa. Kalau ingin keluarga kita berbahagia. Ingat itu ya. Jadi jangan sampai kamu sudah tidak ada gunanya saling menyalahkan. Buat apa? Tambah runyam nanti. Karena masalah keluarga itu paling masalah corona ini bisa terimbas kepada masalah keluarga loh. Berpengaruh itu. Sering terjadi ada konflik suami istri konflik. Ya masalah itu karena corona kan terimbas pekerjaan, penghasilan segala macam lah pokoknya. Terdampak itu semuanya. Dan saling menyalahkan kamu. Daripada saling menyalahkan, koreksi diri sendiri. Bawa dalam doa bersekutu. Datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong aku. Tuhan tolonglah aku. Petrus memberikan pengajaran kepada kita. Jangan melihat lagi masalah. Lihat ke atas. Tuhan tolong aku. Dan ada pertolongan. Puji Tuhan. Iman kepada Kristus jadi senjata yang sangat ampuh untuk menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan. Kuatkan iman kita. Allah berkati kita semuanya. Kita tahu Alkitab kita. Yesus memberikan kekuatan kepada kita melalui firman pengajaran pada siang hari ini. Dan dia menghibur kita. Dia menguatkan kita. Di saat banyak pencobaan, di saat banyak ujian hidup, hanya dialah penghibur kita. Hanya dialah penolong kita semuanya. Kaulah penghiburku. Kaulah yang menolong kehidupanku. Kita berserah kepada Yesus, berserah. Haleluya. Melalui pujian ini, mari kita berserah kepada Yesus. Kita bisa mengatakan, Tuhan, Kaulah penghiburanku. Bahkan di saat banyak badai terjadi dalam kehidupanku,
Hanya Dialah kekuatan kita. Di saat kita tidak berdaya, Dia menguatkan kita. Petrus tidak berdaya. Dia hampir tenggelam. Dia tidak berdaya. Tapi Yesus menguatkan kehidupannya. Kita pun juga. Di saat kita tidak berdaya, hanya Dialah sumber kekuatan kita. Kuatkan iman kita. Haleluya, Kaulah penghiburanku. Haleluya. Mari bersama kita berdiri. Haleluya. Haleluya. Kaulah penghiburanku, menara kekuatanku, saat ku tak berdaya. Kau kuatkanku dengan kasih-Mu, sumber damai sejahtera. Hanyalah padamu harapanku, Kau mempelai aku. Kaulah penghiburanku, Kaulah penghiburanku. Baik dua. Apa dalam hidup terhimpit tak berdaya, bahkan masa depan seakan hilang. Dialah penghiburan kita, Dialah kekuatan kita. Haleluya. Seakan masa depan hilang di telan kegelapan, tapi Yesus ada untuk kita. Haleluya. Haleluya. Kuatkan imanmu, jangan lemah. Yesus bersama kita, Dia kuatkan kita. Haleluya. Berserahlah padanya, berserah. Haleluya. 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 Adanya berhidup. Oh, haleluya. Sekalipun pencobaan dalam kehidupanku, penghiburan yang Kau beri dalam kehidupanku, hanya pada firman-Mu rahasia kekuatanku. Ku bersyukur padamu, sebab Kaulah penghiburku, sebab Kaulah penghiburku. Sekalipun pencobaan dalam kehidupanku, penghiburan yang Kau dalam kehidupan, hanya pada firman-Mu rahasia kekuatanku. Ku bersyukur padamu, sebab Kaulah penghiburku. Musik terus mengalir perlahan-lahan. Keluarga Sion, tidak bisa kita hindari banyak kesusahan yang kita alami saat ini. Banyak pergumulan yang kita alami saat ini. Banyak derita yang kita alami saat ini. Bahkan secara pribadi kita juga banyak mengalami hal-hal yang di luar perkiraan kita. Bahkan keluarga kita mengalami banyak derita yang kita alami saat ini. Tapi Yesus
menguatkan kita dengan firman-Nya. Jangan lemah imanmu. Jangan hilang harapanmu. Berserah pada Allah. Haleluya. Maka Sion, kalau saat ini hidupmu banyak masalah, banyak derita yang kau alami, berserahlah kepada Allah. Jangan lemah imanmu. Jangan hilang harapanmu. Yesuslah yang menghibur kita. Dialah sumber kekuatan kita. Kalau ingin hidupmu dipulihkan, kalau ingin keluargamu dipulihkan, berserah pada Allah. Jangan lemah imanmu, jangan hilang pengharapanmu. Yang saat ini sedang mengalami sakit, jangan lemah imanmu, jangan hilang pengharapanmu. Yesus berkuasa menolong hidupmu. Dia sanggup mengangkat segala penyakitmu. Di dalam Yesus ada kuasa yang besar. Dia sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dan juga Yesus sanggup mengatasi segala permasalahan. Datang kepada Yesus. Masalah dalam pekerjaanmu, masalah dalam usahamu, dalam bisnismu, berseru kepada Yesus. Dia sanggup memberikan hikmat untuk menemukan jalan keluar. Atau keluargamu saat ini banyak masalah, tidak ada damai sejahtera, seringkali ada konflik, seringkali ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Suami istri tidak ada kerukunan, menantu mertua tidak ada kerukunan, banyak masalah. Mari kita datang kepada Yesus, berserah. Supaya dia menjamah keluargamu, dia menjamah hidupmu. Kalau Petrus, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Kita pun juga bisa melakukan seperti Petrus. Kita pandang Yesus, tolonglah aku. Haleluya. Tuhan, Kau mengetahui saat ini banyak keluarga yang mengalami masalah. Setiap pribadi juga banyak mengalami masalah. Tuhan, tolong, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah penghibur kami, Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Meskipun pencobaan, meskipun pencobaan, haleluya, dalam kehidupanku, haleluya, penghiburan yang Kau beri. Dalam kehidupanku, hanya pada firman-Mu, haleluya, rasa kekuatanku, haleluya, ku syukur padamu, haleluya, sebab Kaulah penghiburku, meskipun pencobaan, meskipun pencobaan, haleluya, haleluya, dalam kehidupanku, haleluya, penghiburan yang Kau beri. haleluya, haleluya, Dalam kehidupanku, haleluya, haleluya, hanya pada firman-Mu, haleluya, haleluya, rahasia kekuatanku,
hanya pada firman-Mu. hanya pada firman-Mu. Kami undang Yangti untuk ke depan mengucapkan syukur. Rahasia kekuatanku, Haleluya, haleluya, haleluya. ku bersyukur padamu. Sebab Kaulah penghibur. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Sebab Kaulah penghiburku. Oh, haleluya. Betapa besar kemurahan-Mu untuk kami. Haleluya. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami, Tuhan. Engkau tahu apa yang kami hadapi saat ini, Tuhan. Apa yang dihadapi keluarga Sion saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau dan hanya Engkau yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami, Tuhan. Oleh sebab itu Engkau kuatkan iman kami, Tuhan. Teguhkan iman kami, supaya kami tidak tergoyahkan dengan keadaan saat ini, Tuhan. Sehingga kami tetap berharap akan Engkau, mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini, Tuhan. Berseru kepada siapa kami, Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa kami harapkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Engkau tahu problem yang dihadapi oleh keluarga Sion saat ini, Tuhan. Tetapi kami tetap percaya akan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau pasti akan menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam tiap-tiap pribadi daripada keluarga Sion, Tuhan. Kami hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi biar Engkau selalu mendengar seruan daripada keluarga Sion yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Firman-Mu pada siang hari ini, Tuhan, sangat menjadikan berkat untuk kami, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau, ya Tuhan. Tuhan, kami tetap memohon tuntunan daripada Engkau lewat firman-Mu, supaya ibadah kami, pelayanan kami, Tuhan, tidak tergoyahkan dengan apapun juga, Tuhan. Kuatkan Tuhan keluarga Sion dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Terlebih yang dalam keadaan lemah, Tuhan, Kau kuatkan, Tuhan. Yang dalam ujian Engkau berikan kekuatan juga, Tuhan. Yang sakit, Tuhan, jamah berikan kesembuhan, Tuhan. Ajarkan kami untuk memandang ke atas, Tuhan. Bersyukur dan memandang kemuliaan-Mu yang begitu besar, Tuhan. Yang sanggup memberikan pertolongan untuk kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Jangan sampai kami terus memandang ke bawah. Di bawah terdapat susah, Tuhan. Penderitaan, Tuhan. Oh, haleluya, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan.
yang tidak pernah memandang ke atas, yang tidak pernah menghargai kasih-Mu, yang tidak menghargai Tuhan, haleluya, pemeliharaan-Mu. Oleh sebab itu pada siang hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya keluarga Sion dalam tangan kemurahan-Mu. Ampuni mereka Tuhan, yang kurang menghargai firman pengajaran-Mu. Mulai saat ini Tuhan, marilah kiranya Engkau gerakkan hati mereka, sadarkan mereka dengan cara-Mu, supaya mereka mau menghargai, menghormati firman-Mu ya Tuhan, yang sudah memelihara kehidupan kami maupun keluarga Sion Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Singkirkan kebimbangan kami, singkirkan kekhawatiran kami, melainkan kami boleh tetap teguh iman percaya kami ya Tuhan, dan kami boleh setia, taat dan tekun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu untuk selanjutnya Tuhan, supaya hamba-Mu boleh membawa keluarga Sion lebih mengasihi Engkau Tuhan. Bukakan rahasia firman pengajaran-Mu selalu Tuhan. Berikan keteladanan, ketekunan, serta kesabaran di dalam ngomong keluarga Sion Tuhan. Terlebih berikan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Bahkan Engkau selalu mendampingi kami, menyertai kami, terlebih menuntun langkah-langkah kami untuk menuju kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, tambahkan kesetiaan kami meskipun ibadah lewat live streaming Tuhan, tapi Engkau selalu ada untuk kami semua Tuhan. Firman-Mu menjangkau mereka semua pribadi lepas pribadi, sehingga kami tetap dikuatkan Tuhan. Terima kasih, biarlah berkat surga yang saat ini sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, biarlah bekerja, firman-Mu bekerja atas kami, sehingga kami, oh Tuhan, boleh tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah menjangkau tiap-tiap keluarga daripada keluarga Sion, sehingga kami boleh merasakan cinta kasih-Mu serta kebahagiaan yang daripada surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami tetap menyerahkan keluarga Sion semuanya, dimanapun mereka berada dalam kuat kuasa perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, dan semuanya ini kami haturkan kepada Bapa di dalam surga, di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah junjungan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat siang, Yesus memberkati kita semuanya.